Kota Palembang menjadi tempat yang menjadi sasaran banjir bila memasuki musim penghujan. Hujan dengan intensitas tinggi dapat mengakibatkan banjir di sejumlah titik jalan protokol di Kota Palembang. Selain itu pula, minimnya drainase dan meluapnya kolam retensi seperti di Simpang Polda ini menjadi titik terparah banjir bila musim penghujan. Selain kemacetan dan genangan air yang lambat turun, potensi banjir ini juga dapat merusak kontur jalan menjadi berlubang. Baik saudara, di musim penghujan, Kota Palembang menjadi salah satu kota yang akan berdampak banjir bila intensitas hujan semakin tinggi. Namun seperti apakah antisipasi Kota Palembang untuk menghadapi banjir? Saat ini kita telah terhubung bersama anggota Komisi 3 DPRD Kota Palembang, Bapak Ruspanda Karibullah. Selamat petang, Pak Ruspanda. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak, menyikapi potensi banjir yang sering terjadi di Kota Palembang akibat hujan dengan intensitas yang tinggi, bagaimanakah langkah dari DPRD Kota Palembang saat ini? Terima kasih. Selamat sore, pemirsa. Dalam beberapa hal kita sudah menyampaikan ke pihak yang bersangkutan, di hal ini adalah Dinas PUPR Kota Palembang. Kemarin juga kita menanyakan berapa banyak titik genangan di Kota Palembang yang hari ini masih belum maksimal. Ada kurang lebih 33 titik air genangan yang masih mengalami kendala di Kota Palembang. Nah, untuk itu kemarin kita sudah berupaya untuk melakukan peningkatan bagaimana untuk di tahun 2022 titik-titik banjir ini menjadi prioritas kinerja dari Dinas PUPR. Nah, terus juga dalam hal ini tidak terlepas dari titik genangan itu juga, kita juga menghimbau dan meminta bidang SDA untuk selalu melakukan normalisasi atau pengangkutan endapan-endapan air yang ada di saluran-saluran yang besar maupun yang kecil-kecil antara zona ataupun juga saluran antara daerah RT 1 dengan setempat di pemukiman warga. Kalau di tingkatan yang disampaikan ini di Simpang 4 Polda ini memang kita mengakui serapan airnya lebih tinggi dari tempat akses lalu lintasnya. Artinya memang kita butuh alat penyedot air untuk masuk ke kolam retensi yang ada di Polda. Nah, kemarin juga sudah kita sampaikan dan insya Allah dalam tahun depan sudah ada pompanisasi yang bisa untuk mengurangi debit air di Simpang Polda itu masuk ke kolam retensi. Baik, Pak Ruspanda, kalau melihat memang kita sudah berusaha dan juga berupaya untuk melakukan berbagai macam mungkin perbaikan ataupun juga drainase yang sudah mulai diperbaiki dan juga dibangun di beberapa titik. Tetapi kira-kira penanganan secara cepatnya untuk menangani masalah banjir ini sendiri mungkin apa kira-kira Pak dari pemerintah? Mungkin kemarin kita sudah melihat di beberapa media bahwasannya dari teknis adalah PU setiap waktu dan terus melakukan titik-titik yang dianggap rawan, dan di mana titik-titik yang dianggap rawan itu ternyata banyak endapan yang cukup signifikan bahasanya. Artinya percepatan itu tidak ngomong soal pada saat hujan, tapi pada saat sekarang ini sudah ada pencegahan atau pencegahan yang dilakukan oleh kawan-kawan PU untuk selalu menyisir tempat-tempat air yang tergenang ataupun juga salurannya tidak berjalan dengan baik. Artinya ada yang terendap atau ada yang mengsumbat yang mengakibatkan air tidak mengalir dengan baik. Artinya sudah menjadikan pencegahan hari ini untuk mengurangi debit air yang tidak tersalur dengan baik, gitu, Mas. Baik, Pak Ruspanda, melihat banyak tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang, dan kalau kita berbicara mengenai regulasi, apakah sudah ada regulasi yang dirancang atau disusun oleh DPRD Kota Palembang guna pencegahan banjir ini, Pak? Oh iya, tentunya dalam tahun 2021 ini, mungkin dalam akhir tahun, kita akan ada rencana perda yang ngomong soal izin mendirikan bangunan yang hari ini berubah menjadi SIM PBG. PBG ini adalah perizinan bangun PBG ini bangun gedung. Artinya di PBG ini setiap investor atau yang ingin membangun sudah lebih
lebih meluas lagi soal aturan-aturannya. Artinya seperti ini, mungkin kalau rumah tinggal hanya sebatas rumah tinggal yang dianggap butuh hanya drainasenya, salurannya di rumah saja. Tapi dengan PBG ini, SIM ini, setiap sudutnya ada aturannya yang dibuat oleh PU melalui rujukannya adalah Permendagri atau peraturan pemerintah yang hari ini ada Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Artinya dalam peraturan-peraturan regulasi besok ini lebih bukan mempersulit tapi lebih memaksimalkan minimalis dari hal-hal yang tidak kita inginkan pada saat sampai dengan saat sekarang ini, seperti saat sekarang ini. Baik, terima kasih Pak Ruspanda atas waktu dan juga kesempatannya pada petang hari ini sudah berbagi informasi kepada pemirsa TV Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan Bapak.